Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk seluruh teman-teman pencinta tanaman paniti di mana saja berada. Kembali hadir masih bersama channel Manggulawa 05, masih membahas seputar tumbuhan atau tanaman paniti. Pada kesempatan kali ini kita masih mengulas tentang tata cara stressing pada tanaman vanili ini, yang mana pada video sebelumnya kita sudah mencoba untuk menayangkan pola atau tata cara stressing. Jadi untuk mempersingkatlah waktu teman-teman pemirsa YouTube, kita langsung saja, yang mana pada kesempatan ini saya berada di rumah saya. Lihat dalam tayangan video kali ini tanaman vanili yang saya tanam di depan rumah. Jadi terlihat di sini ini sistem, sebagian ini sistem gantung atau sistem gantung atau sistem air mancur, dan ini ada beberapa pohon ini sistem bentang, yang dalam istilah lain sistem gawang. Jadi ini saya bentang teman-teman pemirsa itu. Jadi beberapa waktu yang lalu ini saya sudah melakukan pemotongan, tetapi yang muncul, yang terlihat dalam tayangan ini, kembali sulur vanili yang memang sudah dipersiapkan ini untuk bisa menjadi sulur produktif, justru mengeluarkan tunas. Itu teman-teman pemirsa itu. Jadi kembali kita akan melakukan pemotongan atau pemangkasan tunas. Sebagaimana video saya sebelumnya, bahwa apabila kita sudah melakukan pemotongan pucuk, terus melakukan pemotongan akar angin yang ada pada sulur vanili yang kita persiapkan untuk sulur produktif, tapi yang tumbuh justru tunas. Jadi di sini kembali kita akan melakukan pemotongan, karena kembali bahwa di masa kita melakukan stressing, yang kita harapkan itu atau yang kita nanti itu bukan tunas, tetapi yang kita nanti itu adalah bunga yang keluar dari kelopak-kelopak ini. Jadi kembali bahwa tunas bukan masanya lagi ketika masa stressing untuk dipelihara, karena pemeliharaan tunas itu ada masa tertentu. Jadi di sini dalam tayangan ini teman-teman pemirsa YouTube, karena melihat ini tunasnya tumbuh lagi, agar tidak terbuang sia-sia, masih bisa dijadikan bibit. Jadi saya lakukan pemotongan di sini. Ini ada 2 ruas. Seperti ini. Jadi ini sistem bentang. Jadi juga di sini saya kemukakan tentang sistem bentang, atau dalam istilah lain bahasa rekan-rekan yang lain sistem gawang. Bahwa sistem bentang ini diupayakan agar di saat vanili yang memang disiapkan atau seluruh vanili yang disiapkan sebagai seluruh produktif ini dibentang, upayakan jangan terbentang ke atas seperti ini. Artinya dia turun dan menukik kembali. Tetapi diupayakan agar dia sistem bentangnya begini, datar atau dia menukik ke bawah, sehingga kadar air yang pada video sebelumnya bahwa dilakukan pemeriksaan pengontrolan setiap minggu, di saat kita melakukan pemotongan seperti ini, bila memang belum mengeluarkan bunga,
kembali kita lakukan pemotongan seperti ini agar airnya keluar setiap minggunya. Jadi diupayakan agar dia menukik ke bawah, tidak harus bahwa dia menukik ke atas, karena air yang ini tidak akan keluar nantinya. Jadi seperti itu teman-teman pemirsa YouTube, semoga bisa dimaknai. Kemudian di sini juga dalam sistem bentang ini terlihat ada tunas yang keluar. Jadi kembali bahwa bukan saatnya melakukan pemeliharaan tunas, karena saatnya memang sudah mulai masuk bulan 7. Ini jadi saya gunting juga teman-teman, tidak ada pemeliharaan tunas, terkecuali tunas yang bisa dipelihara ketika tumbuhnya di atas seperti ini. Ini tidak apa-apa dipelihara, karena memang dia tumbuh pada sulur yang memang nempel atau dia menggantung di atas, bukan untuk persiapan buah. Kecuali yang seperti tadi, yaitu tetap harus dilakukan pemotongan, karena kembali bahwa di dalam kita melakukan stressing ini bukan kita menanti atau mengharapkan keluarnya tunas. Nah, ini juga, ini ada mengeluarkan tunas, tapi karena yang di atas ini dia ada di posisi di atas, dan ini yang ke bawah ini yang persiapan untuk menanti keluarnya bunga nantinya. Tidak apa-apa yang seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini gambaran sedikit tanaman vanili yang ada di depan kebun saya, yang polanya mengacu kepada sistem modernisasi tanaman vanili ini. Kenapa dikatakan kita memodernkan tanaman vanili ini? Karena habitat yang sebenarnya tanaman vanili ini berada di hutan. Dan kembali menurut ceritanya bahwa tanaman vanili ini pertama ditemukan oleh orang-orang Indian, orang Meksiko pada masa itu. Yang kemudian pada akhirnya ini sudah kita budidayakan juga di Indonesia ini. Jadi ini kembali sistem bentang seperti ini, upayakan menukik, jangan dia seperti ini ke atas, karena ujung ini tidak akan mengeluarkan air nantinya. Jadi kita upayakan agar dia ini ke bawah seperti ini, sehingga air yang ini, kadar air yang terkandung ketika kita melakukan pemotongan dia keluar. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video singkat dari saya ini bermanfaat, dan semoga pada masa mendatang kita masih bisa eksis untuk saling berbagi pengalaman tentang tanaman, bagaimana kita perlakukan tanaman vanili kita ini sehingga bisa menjadi vanili yang pertumbuhannya subur, dan juga bisa menjadi vanili atau tumbuhan vanili yang produktif, yang menghasilkan buah atau hasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam vanili untuk seluruh rekan-rekan pencinta tumbuhan vanili di mana saja berada. Jaya terus vanili Indonesia.